Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin membahas tentang materi Active Filter, Silent and Multiple Feedback. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sakti Desa Saputra dengan NIM 10105233040 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dayan Kundulu dengan NIM 10105230014 dari TB 4701. Perkenalkan, saya Sri Mutiara Zara dengan NIM 101052330088. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama di sini ada dasar teori. Filter aktif adalah rangkaian yang mampu melewatkan atau menguatkan frekuensi tertentu sekaligus meredam frekuensi lainnya. Disebut aktif karena menggunakan komponen aktif seperti op-amp, operational amplifier, selain resistor dan kapasitor. Adapun jenis-jenis filter aktif yaitu yang pertama ada low pass filter, melewatkan frekuensi rendah, yang kedua ada high pass filter, melewatkan frekuensi tinggi, yang ketiga ada band pass filter, melewatkan frekuensi di rentang tertentu, yang terakhir ada band stop filter, menolak frekuensi di rentang tertentu. Lalu di sini ada silent key. Silent key filter adalah jenis filter order 2 yang menggunakan op-amp, operational amplifier dalam konfigurasi non-inverting. Yang kedua ada multiple feedback. Multiple feedback adalah filter salah satu konfigurasi filter aktif order 2 yang menggunakan umpan balik ganda atau multiple feedback dari output menuju input op-amp. Nah, sekarang kita akan membahas aspek matematis dari penurunan untuk nilai gain dari low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter, juga silent key dan juga multiple feedback. Pertama itu ada low pass filter dengan nilai gainnya itu Hj omega sama dengan AF per akar 1 ditambah F per Fc kuadrat. Nah, yang pertama itu kita tuh memiliki impedansi kapasitor atau Zc sama dengan 1 per Sc dengan S sama dengan J omega. Nah, dengan itu tegangan listrik V-nya itu sama dengan V1 sama dengan Vin dikali Zc per R ditambah Zc sama dengan Vin dikali 1 per Sc per R tambah 1 per Sc sama dengan Vin per 1 plus SRC. Kita ubah ke dalam Laplace agar lebih gampang untuk penurunannya. Habis itu untuk penguatan op-amp atau non-inverting itu ada Vout sama dengan AF dikali dengan V1 dengan fungsi transfer total sama dengan HS sama dengan Vout per Vin sama dengan AF per 1 plus SRC dengan frekuensi cut-off-nya itu omega C sama dengan 1 per Hc dan Fc sama dengan 1 per 2 pi Rc. Oleh karena itu kita substitusikan semuanya menjadi Hj omega sama dengan AF per akar 1 plus W per WC kuadrat atau bisa kita ubah W per WC itu menjadi F per Fc. Yang selanjutnya itu ada high pass filter di mana kita tuh mencari seperti biasa mencari V1. Dari itu V1 sama dengan Vin dikali R per R plus Zc sama dengan Vin dikali R per R plus 1 plus per Sc sama dengan Vin dikali SRC per 1 plus SRC. Ini juga sama kita ubah dalam bentuk Laplace. Lalu untuk penguatan op-amp non-inverting itu ada Vout sama dengan AF dikali dengan V1. Untuk fungsi transfer total itu ada HS sama dengan Vout per Vin sama dengan kita masukkan ke rumus yang tadi AF dikali SRC per 1 plus SRC dengan frekuensi cut-off-nya itu omega C sama dengan 1 per Hc. Untuk Fc itu 1 per 2 pi Rc. Oleh karena itu kita substitusikan mendapatkan hasil untuk nilai dari gain itu Hj omega sama dengan AF dikali F per Fc per akar 1 ditambah F per Fc kuadrat. Yang ketiga itu ada band pass filter. Nah, untuk penurunan rumusnya itu ada HS, ini sudah dalam bentuk Laplace sama dengan AF dikali S per omega L per 1 ditambah S per omega L dikali 1 plus S per omega H. Nah, atau dengan substitusi omeganya itu 2πf. Oleh karena itu mendapatkan hasil HS sama dengan AF dikali SR kuadrat C per 1 plus SR1 C1 dikali 1 plus SRC2 C2. Nah, oleh karena itu respon frekuensi tengahnya itu F0 sama dengan akar FL dikali FH dengan bandwidth atau lebar pitanya itu bandwidth sama dengan FH dikurangi dengan FL. Oleh karena itu kita substitusikan menghasilkan rumus dari gain itu Hj omega sama dengan AF dikali omega per omega L per akar 1 plus omega per omega L kuadrat dikali 1 plus omega per omega H kuadrat. Selanjutnya ada band stop filter di mana dengan persamaan itu HS sama dengan AF dikali 1 per 1 plus SR1 C1 plus SR2 C2 per 1 plus SR2 per dikali C2. Nah, untuk konfigurasinya itu simetris, jadi nilai dari S1 itu sama dengan R2, sama dengan S1 dikali C1, sama dengan R2 dikali C2, sama dengan C. Nah, untuk itu, persamaan itu menjadi HS sama dengan AF dikali 1 plus SRC kuadrat per 1 plus 3 SRC plus SRC kuadrat. Nah, dengan frekuensi notch atau frekuensi yang ditolaknya itu, omega 0 sama dengan 1 per Rc dan F0 sama dengan 1 per 2 pi Rc. Kita substitusikan menghasilkan nilai gini itu Hj omega sama dengan AF dikali akar 1 plus omega per omega 0 dipangkatkan 4 per akar 1 ditambah 9 dikali omega per omega 0 kuadrat plus omega per omega 0 pangkat 4. Selanjutnya, setelah kita membahas 4 jenis filter tadi, kita masuk ke silent key, low pass filter, dan juga multiple feedback. Nah, di silent key ini tuh kita menggunakan analisis NOT. Nah, pada persamaan hukum Kirchhoff itu, untuk V1 itu, Vin dikurangi V1 per R1 sama dengan S dikali C1 V1 plus V1 dikurangi V2 per R2. Lalu untuk di NOT 2-nya itu, V2 sama dengan V1 min V2 per R2 sama dengan SC2 dikali V2 dikurangi VOut. Lalu kita substitusikan untuk penguatan op-amp-nya itu, Vout sama dengan AF dikali dengan V2. Lalu kita eliminasi dari persamaan hukum Kirchhoff V1 dan V2 itu menghasilkan Vout per Vin sama dengan AF per S kuadrat dikali R1 dikali R2 dikali C1 dikali C2 plus SC2 dikali R1 plus R2 ditambah 1. Lalu kita normalisasi bentuk tersebut menjadi ke dalam
standar order 2 menghasilkan persamaan itu HS sama dengan AF dikali omega C kuadrat per S kuadrat plus omega C per QS ditambah omega C kuadrat. Nah, dengan masing-masing persamaan itu untuk omega C sama dengan 1 per akar R1, R2, C1 dan C2, dan Q-nya itu sama dengan akar R1, R2, C1, C2 per C2 dikali R1 tambah R2 dikurangi AF dikali R1. Nah, yang terakhir itu ada multiple feedback filter. Nah, di sini tuh kita menggunakan note juga hukum Kirchhoff dengan persamaan itu V in dikurangi V negatif per R1 ditambah SC2 dikali V out min V negatif ditambah V out dikurangi V negatif per R2 ditambah SC1 V negatif sama dengan 0. Nah, karena V positif sama dengan 0 atau dia termasuknya ke ground, maka V negatifnya itu sama dengan 0 juga. Nah, lalu kita sederhanakan, maka mendapatkan persamaan itu V in per R1 ditambah SC2 V out ditambah V out per R2 sama dengan 0. Untuk kita ubah menjadi V out per V in itu sama dengan min 1 per R1 dikali SC2 ditambah 1 per R2. Maka menghasilkan untuk nilai gain itu HS sama dengan min S per omega C per Q dibagi S per omega C kuadrat ditambah S per omega C per Q ditambah 1. Dimana untuk nilai omega C-nya itu seperti yang sebelumnya sama 1 per akar R1 R2 C1 C2, dan untuk Q-nya itu sama dengan akar R1 R2 C1 C2 per R2 dikali C1 tambah C2. Lalu di sini ada signifikansi dalam sistem instrumentasi. Yang pertama ada silent key filter, digunakan untuk menyaring noise frekuensi tinggi dari sinyal sensor, desain sederhana dan mudah disesuaikan untuk berbagai aplikasi, dapat memberikan penguatan sinyal kecil tanpa distorsi besar, dan yang terakhir cocok untuk alat biomedis seperti ECG atau EEG untuk menjaga sinyal tetap bersih. Yang kedua ada multiple feedback filter, memiliki selektivitas dan presisi tinggi pada frekuensi tertentu, cocok untuk bandpass atau notch filter pada sistem pengukuran sensitif, mengurangi interferensi dan noise eksternal, meningkatkan akurasi sinyal, dan yang terakhir stabil digunakan pada lingkungan dengan banyak gangguan. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal pembahasan dari silent key, di mana kita menggunakan low pass filter. Di sini ada contoh soal di mana dikasih tahu dulu nih frekuensi cut off-nya itu dia 1 kHz, kemudian respon dari butterwatch-nya itu 0,707, kemudian kita juga menggunakan kapasitornya C1 dan C2 berarti 2 yaitu berjumlah 10 nanofarad. Kemudian kita tentuin R1 dan R2-nya serta penguat invertingnya, di mana situ ada R gain sama RF-nya referensinya, sehingga bisa diperoleh dengan butterwatch-nya itu di 0,707. Nah, di sini kita akan jelaskan setiap langkahnya. Di mana yang udah kita ketahui itu bahwasanya frekuensi cut off-nya itu 1 kHz, kemudian Q-nya itu ada 0,707, kemudian juga mempunyai nilai kapasitor 1 dan kapasitor 2-nya itu 10 nanofarad. Kemudian kita jawab nih. Jawabnya itu kita tentuin dulu untuk nilai K dan Q-nya. Di mana nilai K dan Q-nya itu kita menggunakan rumus. Di sini ada Q sama dengan 1/3 min K, di mana kita bakal ubah, kita kan bakal balik, di mana kita akan mencari K-nya, yaitu K sama dengan 3 min 1 per Q, di mana di sini keterangannya Q itu adalah qualitative factor yang menentukan ketajaman puncak, kemudian Q adalah gain DC-nya. Setelah itu kita bakal masuk ke hubungannya itu adalah Q sama dengan 1/3 min K, atau bisa kita balik dengan K sama dengan 3 min 1 per Q, di mana hubungan ini berlaku untuk konfigurasi simetris, yaitu ada R1, R2, dan C1 dan C2. Kemudian kita juga tahu nilai Q butterwatch tadi adalah 0,707, yaitu kita bakal memperoleh nilai K-nya itu hasilnya adalah 1,586. Setelah itu, setelah kita udah cari K dan Q-nya, kita cari juga untuk omega 0 dan frekuensi cutoff-nya. Di mana frekuensi cutoff-nya ini kita pakai rumus, di mana rumusnya adalah W0 sama dengan 2pi FC, di mana FC ini adalah frekuensi cut off dan satuan hertznya, kemudian W0 ini adalah frekuensi sudut alami, dan ini satuannya itu rad per second. Kemudian ini juga menghubungkan kedua rumus ini digabungkan, yaitu W0 sama dengan 2 kali pi kali FC, di mana ketika kita menggunakan contoh yang tadi barusan kita bahas, yaitu 1000 Hz, maka 2 dikali 3,1416 dikali 1000, dan hasil untuk WO-nya atau frekuensi sudut alaminya itu adalah 6283,19 rad per second. Selanjutnya di sini kita akan menentukan nilai R dan W0 dan C-nya yang sudah kita bahas tadi. Nah, di mana W0 itu kan tadi sama dengan 1 per RC. Nah, maka kita balik juga di sini R sama dengan 1 per W0 sama C, di mana untuk keterangannya itu R-nya itu adalah resistornya, di mana kita tahu R itu belum kita temuin, di mana di sini R1 sama dengan R2. Kemudian karena nilai C tadi itu adalah kapasitor dan satunya farad, maka dan tadi juga disebutin bahwasanya nilai C1 dan C2 atau kapasitor dan kapasitor 2-nya itu adalah 10 nanofarad, maka kita hubungkan keduanya menggunakan rumus R sama dengan 1 per WO dikali C. Nah, di mana kita substitusiin untuk C-nya itu sama dengan 10 kali 10 pangkat min 9 farad. Kemudian kita hitung nih menggunakan rumus yang tadi, yang R sama dengan 1 per W0 C, di mana di sini hasilnya dari 15915,49 ohm itu untuk resistornya. Kemudian setelah itu kita tentuin untuk resistor sama resistor gini juga yang udah pas capai K-nya, di mana untuk rumus penguatan inverting ini kita pakai K sama dengan 1 tambah RF per RG, di mana RF itu adalah resistor umpan balik atau resistor referensi, di mana RG itu adalah gain-nya atau ground-nya. Kemudian rumus penguatan inverting itu rumusnya itu adalah K sama dengan 1 plus RF per RG, di mana karena kita mencari nilai R dan nilai RG sama RF-nya, maka kita bisa cari RF sama dengan K min 1, yaitu kita balikkan, kita cari RG-nya. Nah, maka kita langsung saja masukkan di sini 0,5857864 dikali 10.000 ohm. Karena ini 10 kilo ya, jadi kita convert ke 10.000, kemudian hasilnya itu kurang lebih dari hasilnya adalah 5,857,86 ohm. Nah, sehingga apa yang didapat? Nah, sehingga yang didapat itu adalah R1 dan R2 itu 15,9 kilo ohm, kemudian RG-nya itu ternyata adalah 10 kilo ohm, dan RF-nya itu adalah referensi ground-nya itu adalah 5,86 kilo ohm. Kemudian untuk gain K-nya itu adalah 1,586, dan Q butterwatch yang sudah tadi ditetapkan di awal itu adalah 0,707. Itu aja pembahasan dari contoh soal dan pembahasan dari mengenai filter silent key yang menggunakan low pass filter.
Oke, mungkin itu saja pembahasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.